share screen saya sudah terlihat ya, Bu? Sudah? Oke. Semuanya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ari dan teman-teman semua. Pada pagi ini, kami kelompok A akan mempresentasikan dan mendiskusikan mengenai depresi pada lansia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Aulia. Selanjutnya? Ada rekan saya, Harlianti Dewi, ada Cynthia Adelia, dan Nadifa Puspa, dan juga Narisa Arfiana. Ada 3 poin yang akan kami bahas dalam diskusi kali ini. Yang pertama ada penuaan. Di sini akan dibahas mengenai definisi tentang yang kedua ada depresi pada lansia. Pada poin ini akan dipaparkan mengenai definisi, tingkat depresi, dan faktor yang mempengaruhi depresi pada lansia. Dan yang ketiga ada kesehatan mental lansia. Pada poin ini kami akan memaparkan mengenai kesehatan mental pada lansia, faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental, dan intervensi yang efektif dalam mengurangi tingkat depresi pada lansia. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh saya mengenai penuaan. Menua merupakan suatu keadaan yang pasti dirasakan oleh setiap individu. Penuaan merupakan proses yang alami di mana tubuh mengalami perubahan fungsional secara fungsional dan struktural seiring bertambahnya usia. Ada beberapa perubahan fungsional yang dimaksud meliputi penurunan kemampuan kognitif, gangguan penglihatan, penurunan pendengaran, penurunan kekuatan otot, dan penurunan fungsi organ. Sedangkan perubahan struktural yang dialaminya itu biasanya meliputi penipisan atau kehilangan identitas atau kepadatan tulang, pengurangan elastisitas kulit, dan peningkatan timbulnya keriput. Tentunya, menua dengan sehat itu adalah impian setiap orang yang memasuki masa tua. Namun kenyataannya teman-teman, menua dengan sehat itu belum tentu dirasakan oleh setiap lansia. Lansia seringkali menghadapi masalah psikologis yang tidak terlihat oleh orang lain. Salah satunya adalah depresi, yang sayangnya seringkali tertutupi oleh gejala fisik. Gejala fisik yang terlihat ini tuh mirip dengan gejala depresi yang biasanya dialami oleh lansia, seperti penurunan nafsu makan, masalah tidur, dan kelelahan yang berlebihan. Karena itu, gejala-gejala ini dianggap sebagai masalah kesehatan fisik biasa dan tidak diperhatikan sebagai gejala depresi. Selanjutnya, depresi pada lansia. Depresi pada lansia ini adalah suatu masa terganggunya fungsi dalam diri manusia yang berkaitan dengan alam perasaan sedih serta gejala lain yang menyertainya. Atau terdapat definisi lain yang menjelaskan bahwa depresi pada lansia merupakan gangguan perasaan eh, hati dengan ciri sedih seperti merasa sendirian, rendah diri, putus asa, dan biasanya tuh disertai tanda-tanda retardasi psikomotor, misalnya seperti gerakan yang melambat, ekspresi wajah yang cemberut, dan suara yang lemah. Atau kadang-kadang juga disertai tanda-tanda agitasi. Tanda tanda agitasi ini tuh seperti rasa gelisah, tidak tenang, dan sulit berkonsentrasi. Kemudian ciri sedih lainnya adalah menarik diri. Dan terdapat juga gangguan vegetatif seperti insomnia dan anoreksia. Di atas tadi saya menyinggung tentang alam perasaan sedih. Maksud dari alam perasaan sedih itu, hal ini mengacu pada suasana hati yang berkepanjangan dan terus-menerus merasa sedih. Jadi lansia merasakan sedih secara terus-menerus atau berkepanjangan dan juga merasa tidak bersemangat dan kehilangan minat pada kegiatan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadifa. Selanjutnya ada tingkatan depresi pada lansia. Yang pertama itu depresi ringan. Ditandai dengan gejala sedih, lesu, kehilangan minat pada aktivitas, dan perubahan pola tidur dan makan. Gejala ini dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Yang kedua, depresi sedang. Ditandai dengan gejala yang parah seperti perasaan putus asa, kecemasan yang meningkat, perasaan bersalah, dan tidak berharga.
serta gangguan tidur dan nafsu makan. Gejala ini dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga setahun. Yang terakhir, depresi berat ditandai dengan gejala yang sangat parah seperti pemikiran atau tindakan bunuh diri, kesulitan konsentrasi, perasaan putus asa yang kronis, dan isolasi sosial. Gejala ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi depresi pada lansia. Faktor-faktor sosiodemografik ini dapat memberikan gambaran tentang populasi lansia yang lebih rentan mengalami depresi. Yang pertama itu ada usia. Usia adalah faktor resiko utama untuk depresi pada lansia. Semakin tua usia seseorang, semakin tinggi resiko terkena depresi. Yang kedua itu ada tingkat pendidikan dan pekerjaan. Tingkat pendidikan dan pekerjaan juga dapat mempengaruhi depresi pada lansia. Orang dengan pendidikan yang lebih rendah dan pekerjaan yang kurang stabil cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan juga dapat mempengaruhi tingkat depresi pada lansia. Orang dengan penghasilan yang lebih rendah cenderung memiliki resiko depresi yang lebih tinggi daripada mereka dengan penghasilan yang lebih tinggi. Yang terakhir itu ada status pernikahan. Status pernikahan juga dapat mempengaruhi depresi pada lansia. Lansia yang janda atau duda atau yang hidup sendiri lebih rentan terhadap depresi dibandingkan dengan mereka yang masih memiliki pasangan hidup atau dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman. Studi menunjukkan bahwa usia yang lebih tua, pendidikan yang lebih rendah, pengangguran, pendapatan yang rendah, dan status pernikahan yang lebih buruk dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi pada lansia. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ini ada kesehatan mental lansia. Depresi merupakan salah satu penyakit mental yang paling sering terjadi pada lansia. Lansia merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap depresi. Perubahan psikososial lansia akibat depresi sangat merugikan kesehatan lansia, baik bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Masalah depresi pada lansia memerlukan penanganan yang serius karena dapat berdampak luas pada kesehatan dan kehidupannya. Beberapa contoh penanganan yang serius itu bisa mendatangi psikoterapi kepada psikolog atau psikiater, bergabung dengan komunitas lansia yang mengalami masalah serupa, mengkonsumsi obat-obatan seperti obat antidepresan, dapat merubah gaya hidup seperti menjadi rajin olahraga dan memakan makanan yang sehat. Depresi pada lansia akan mempengaruhi aktivitas fisik dan kualitas hidup lansia, sehingga lansia itu lebih senangnya rebahan, cuma tidur-tiduran. Lansia yang mengalami depresi dapat menimbulkan perubahan secara fisik, pemikiran, perasaan, dan perilaku, sehingga lansia tersebut cenderung memiliki kualitas hidup yang rendah. Next. Yang selanjutnya ini faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan kesehatan mental pada lansia. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Lansia wanita cenderung mempunyai kesehatan mental yang baik dibandingkan dengan lansia laki-laki. Namun dalam suatu penelitian hasilnya itu ternyata berbeda. Lansia wanita cenderung mempunyai gangguan kesehatan mental yang lebih tinggi karena disebabkan oleh pengaruh hormon, personality, dan peran sosiobudaya. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan berhubungan dengan kondisi kesehatan fisik responden. Yang kedua itu ada fungsi keluarga. Kesehatan mental yang tidak baik sering dijumpai pada lansia yang mempunyai fungsi keluarga yang tidak baik juga. Keluarga yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik akan memberikan dukungan, bantuan, dan kasih sayang kepada lansia, sehingga lansia tersebut tidak merasa sendiri. Yang selanjutnya ada kesehatan fisik. Lansia yang tidak sehat secara fisik mempunyai peluang tidak sehat secara mental 20 kali lebih tinggi dibandingkan lansia yang sehat. Hasil suatu survei yang dilakukan di 60 negara, lansia yang mempunyai satu atau lebih penyakit biasanya mengalami depresi. Yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Kesehatan mental yang tidak baik banyak ditemukan pada lansia yang mempunyai lingkungan yang tidak baik. Aspek lingkungan yang dinilai itu berupa keamanan dalam kehidupan, sarana prasarana, kepemilikan terhadap uang, akses informasi, rekreasi, kepuasan terhadap tempat tinggal, dan akses pelayanan kesehatan serta transportasi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah intervensi yang efektif dalam mengurangi tingkat depresi pada lansia. Yang pertama itu terapi kognitif perilaku. Terapi kognitif perilaku ini adalah salah satu jenis psikoterapi yang bertujuan untuk memperbaiki proses pola pikir atau kognitif dan perilaku Anda. Terapi ini mengajak pasien bertatap muka dengan terapis untuk menggali penyebab dari kondisi yang dialaminya. Lalu pasien akan diajak untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang salah. Sebagai contoh, perokok selama ini sering dianggap dapat mengalihkan stres. Teknik ini membantu Anda menyadari bahwa pola pikir tersebut salah dan perlu diubah. Tak hanya mengubah pola pikir, Anda juga akan diajarkan perilaku bahwa yang lebih berguna untuk mengalihkan stres seperti olahraga, menulis buku harian, atau menarik napas dalam. Yang kedua itu adalah terapi psikodinamik. Terapi psikodinamik pada dasarnya adalah terapi wicara yang dilakukan oleh profesional medis untuk membantu pasien mereka menemukan kelegaan dan mencapai solusi. Melalui terapi psikodinamik ini, orang tersebut dapat memahami pikiran, perasaan, dan konflik yang berkontribusi pada perilakunya. Dan yang ketiga itu adalah terapi interpersonal. Terapi interpersonal adalah salah satu metode yang diterapkan untuk mengatasi gangguan kesehatan mental. Hal ini dilakukan dengan cara menyelesaikan masalah interpersonal, memperbaiki fungsi sosial, dan gejala kejiwaan. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas intervensi depresi pada lansia, seperti faktor sosial dan lingkungan, faktor psikologis, dan faktor fisik. Ada penelitian yang menyimpulkan bahwa intervensi depresi pada lansia dapat efektif dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti melibatkan dukungan sosial dan lingkungan, memperbaiki pola pikir dan perilaku, serta mengoptimalkan penggunaan obat-obatan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Depresi merupakan salah satu penyakit mental yang paling sering terjadi pada lansia. Depresi ini dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk dapat berfungsi secara optimal dan dapat mengakibatkan resiko bunuh diri. Untuk memelihara kesehatan mental pada lansia sangat dibutuhkan perhatian khusus pada faktor-faktor yang dapat menyebabkan munculnya depresi, seperti faktor sosiodemografik yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat penghasilan, dan status pernikahan. Terdapat intervensi yang efektif dalam mengurangi tingkat depresi pada lansia, seperti terapi kognitif perilaku, terapi psikodinamik, dan juga terapi interpersonal. Selain itu, dukungan lingkungan keluarga juga sangat dibutuhkan. Keluarga ini menjadi pendukung utama dalam menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Jadi keluarga ini yang sangat berperan dalam memberikan motivasi, terus yang salah satu yang menunjukkan rasa peduli gitu. Jadi lansia merasa, oh ini masih ada yang peduli sama saya, seperti itu. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami. Kami mempersilahkan apabila Ibu Ari dan teman-teman ingin bertanya atau menambahkan diskusi kami mengenai depresi pada lansia. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya untuk kelompok A tentang depresi pada lansia. Saya berikan kesempatan untuk kelompok B dan kelompok C untuk bertanya terlebih dahulu sebelum saya mengajukan pertanyaan. Silakan dikoordinasi, Putri. Teman-teman, perwakilannya dari kelompok B dan C. Ayo, boleh, silakan. Ketua kelompok B adalah siapa kemarin ya?
Adara ya? Atau Hani? Ketua kelompok C kemarin Leon kalau nggak salah. Boleh mungkin ketua Yang kelompok dari masing-masing punya pertanyaan. dari Silakan. kelompok C udah ada dari Evan, Bu. Mau nanya, Bu. Silakan. Ya Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan Evan. Nih Nah, saya gini mau dong, nanya. rambutnya disisir. Ya, saya mau nanya Bu. Ini kan tadi ada membahas sedikit soal obat-obatan untuk depresi pada lansia itu Bu. Nah, pertanyaan saya itu, akankah obat dari dokter atau psikiater itu bisa berakibat fatal pada kesehatan tubuh lansia? Dan mungkin adakah solusi lain untuk mengganti obat-obatan tersebut gitu Bu? Karena kan yang kita tahu tuh kalau orang tua dikasih obat tuh agak riskan ya Bu. Apalagi obat-obatan di depresi biasanya kan keras atau gimana gitu. Itu aja sih Bu. Gimana? Thank you Evan for the questions. Ditampung dulu atau bagaimana Putri? Pertanyaannya sudah jelas ataukah masih harus diulang? Sudah jelas Ibu, boleh kita tampung dulu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan ke kelompok B. Iya, Bu. Silakan Hani. Kalau dari saya belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan? Iya, Bu. Oke, baik. Silakan dipikirkan pertanyaannya apa. Saya mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu ya sebelum Hani. Putri dan teman-teman, ada berbagai kasus berkaitan dengan depresi pada lansia. Di antara kasus-kasus yang terjadi sepanjang pandemi, ada salah satunya tentang usaha bunuh diri pada lansia yang mengalami depresi dikarenakan pandemi COVID-19 yang sudah kita lalui beberapa waktu yang lalu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pendampingan yang harus dilakukan oleh support system agar bisa dilakukan intervensi terhadap depresi yang mengarah pada kematian pada lansia. Gejala-gejala apa yang perlu diamati sehingga intervensi ini bisa berhasil. Begitu kurang lebih pertanyaan saya, Putri. Sudah cukup jelaskah? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh silakan untuk dijawab atau menunggu pertanyaan dari kelompok B terlebih dahulu. Silakan Hani. Selamat pagi Bu, saya perwakilan dari kelompok B. Mau nanya, Silakan. tadi kan di bagian kesimpulan dikatakan bahwa dukungan keluarga itu sangat penting untuk kesehatan mental lansia. Mohon Bagaimana? maaf, Evelyn, boleh open kamera nggak? Boleh. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut dan diulang pertanyaannya. Oke, baik Bu. Tadi kan di bagian kesimpulan dikatakan bahwa dukungan keluarga sangat penting untuk kesehatan mental lansia. Tapi bagaimana jika seorang lansia tidak dipedulikan oleh keluarganya atau bahkan udah nggak memiliki keluarga? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kelompok B yang diwakili oleh Evelyn. Boleh dilanjut, Putri? Sebentar. Apakah cukup jelas pertanyaannya dari Evelyn tadi, Putri? Cukup jelas Ibu. Cukup jelas, baiklah. Silakan. Saya mau coba jawab yang pertanyaan Evan tadi ya Bu. Pertanyaannya itu, akankah obat dari dokter, dari psikiater berakibat fatal pada lansia? Karena obat-obatan antidepresan kan keras. Ada opsi lain selain obat-obatan? Saya mau coba menjawab.
tentunya ada efek-efek dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh lansia. Misalnya itu seperti ada efek samping fisiknya seperti sakit kepala, keringat berlebih, mulut kering, dan mual. Bahkan ada resiko kejang juga jika lansia ini memiliki riwayat epilepsi atau kondisi medis yang meningkatkan risiko kejang. Nah, alternatif lainnya untuk hal ini adalah tadi kan kita menyinggung tentang 3 terapi tadi, terapi-terapi psikologis tadi. Nah, terapi-terapi psikologis ini tuh bisa dilakukan terapi kognitif, terus juga atau juga terapi perilaku kognitif yang mungkin tuh bisa membantu mengubah pola pikir dan juga perilaku negatif yang ada yang timbul ketika lansia itu mengalami depresi. Terus juga ada juga alternatif lain selain terapi, yaitu kayak seperti olahraga teratur, terus juga menghabiskan kegiatan sehari-hari itu melalui kegiatan sosial, terus juga pastinya dukungan anggota keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial lainnya itu diperlukan dalam menangani depresi pada lansia ini. Tapi tentunya hal-hal yang semacam terapi, obat itu tuh harus melalui penanganan dari dokter secara langsung. Begitu, Ibu. Mungkin jika kurang boleh minta ditanyakan, Ibu. Terima kasih. Oh iya, cukup. Sudah cukup ya. Jadi ada alternatif mungkin obat-obatan tradisional barangkali ya yang terfikir seperti misalkan apa namanya rempah-rempah yang yang bisa langsung berdampak pada relaksasi gitu. Mungkin itu juga bisa jadi sebuah ide ya, solusi buat Evan dan teman-teman di kelompok C yang kalau dalam hal ini obat-obatan alternatif itu atau rempah-rempah itu tidak berdampak panjang sebagaimana psikofarmasi gitu ya, atau obat-obatan dari pabrikan gitu kan ya. Itu sih sebetulnya salah satunya. Itu aja saya mau menambahkan. Mungkin teman-teman lain ada yang mau tambahkan lagi? Ada ide lain dari kelompok A? Nggak ada? Nggak ada, Putri? Tidak ada, Ibu. Terima kasih tambahannya. Baik, silakan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari saya terlebih dahulu atau pertanyaan dari Evelyn tadi? Saya mau coba jawab yang pertanyaan dari perwakilan kelompok B ya, Bu. Jadi terkait dengan dukungan keluarga itu sangat penting bagi kesehatan mental lansia. Tapi gimana nih kalau lansianya itu dibuang ya? Maksudnya kayak keluarganya nggak mau ngerawat atau benar-benar nggak ada keluarga lagi sama sekali. Kalau misal, jadi kan emang keluarga itu kan yang kayak support system nomor 1. Tapi kalau memang keluarganya ini tidak ada, ini sepengalaman saya pernah ke panti jompo gitu, kan banyak tuh lansia yang memang benar-benar tinggal sendiri gitu, jadi bukan keluarganya ngebuang, tapi memang udah nggak punya siapa-siapa lagi. Jadi yang ngedukung, yang ngasih support system, yang take care gitu tuh, yang ini orang-orang yang di panti jomponya itu. Terus ada Dinas yang sosial ya? Kenapa, Bu? Dinas sosial berarti salah satunya. Iya, dinas sosial atau yang biasa yang kayak ada dari misalnya dari sukarelawan mana datang berkunjung gitu. Jadi dapatnya dari situ. Terus bisa juga dengan diatasi dengan terapi. Kayak misalnya terapi kognitif perilaku kan itu kayak setahu saya terapinya itu membantu lansia tuh kayak berpikir, mengubah cara pikirnya. Misalnya kayak mikir, aduh saya dibuang gitu, keluarga saya nggak peduliin. Nah dengan terapi kognitif perilaku ini kan dibantu ya, jadi kayak supaya berpikiran lebih positif. Atau bisa juga dengan terapi
eh, in- intrapersonal. Jadi dia ada juga mungkin lansia yang ya kayak merasa sendiri gitu, terus nggak mau membaur kan sama yang lain, kayak nggak mau diajak ngobrol tuh dia nggak mau, kayak tertutup banget. Nah, bisa dengan terapi itu, jadi kehidupan sosial dia lebih baik lagi. Jadi kan ya setidaknya nggak sendiri gitu, jadi dia bisa berinteraksi, bisa menerima juga kalau ada yang orang perhatian ke dia, kayak gitu. Ada, mungkin Ibu ada mau ditambahin? Jadi ada pendampingan intinya kan ya, yang Iya. support system yang mendukung itu dari pemerintah, salah satunya dinas sosial, terus kemudian panti jompo atau panti werda yang mungkin sumber daya swasta begitu yang memang concern, yang memang ada sukarelawan mencari tahu, mengidentifikasi, bahkan kemudian membujuk agar tinggal bersama dengan teman-teman lain yang generasi emas gitu ya, bisa dikatakan gitu, artinya yang sudah usia lanjut gitu untuk tinggal bersama gitu ya, sehingga di sana bisa dikelola agar treatment yang dilakukan bisa tepat, kurang lebih begitu ya Nerissa ya. Itu saya recap aja sih jawabannya. Mungkin teman-teman dari kelompoknya Nerissa bisa bantu, ada tambahan ide lain terkait ini ya, terkait ketidakadaannya keluarga inti atau kerabat dekat dengan lansia. Kurang lebih begitu tadi kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Oke, ada teman-teman yang kasih ide lain mungkin? Atau dari kelompok C, mungkin bisa kasih tambahan pengalaman? Oke, baik. Nampaknya kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan yang ingin menjawab siapa dari kelompok A? Ibu, saya boleh coba jawab lagi untuk pertanyaan dari Ibu. Silakan. Oke. Saya mencoba jawab. Menurut saya, pendampingan keluarga ini tuh sangat penting dalam membantu lansia yang sedang mengalami depresi. Apalagi saat pandemi kemarin. Dan gejala-gejala yang perlu diamati oleh keluarga mungkin seperti perubahan mood yang tiba-tiba atau signifikan, misalnya kayak seperti kesedihan yang berkepanjangan atau ada kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dilakukan. Kemudian juga ada perubahan perilaku yang seperti tidak penurunan nafsu makan, sehingga makanan dan minuman yang dikonsumsi itu tidak cukup diperlukan oleh tubuh. Kemudian juga tidur yang berlebihan atau kurang tidur juga termasuk ke dalam perubahan perilaku ini. Dan juga bahkan ada beberapa lansia yang memutuskan hubungan dengan orang lain yang biasanya diajak komunikasi. Juga ada perubahan fisik seperti penurunan berat badan dan juga adanya kelelahan dan sakit kepala serta sakit perut, Ibu. Dan juga ada perasaan putus asa. Gejala ini tuh seperti lansia tidak merasa tidak dihargai, tidak adanya perasaan berharga, dan juga ada pikiran yang sering muncul tentang kematian atau bunuh diri. Dan cara keluarga untuk membantu lansia yang mengalami depresi ini, yang menunjukkan gejala-gejala ini tuh dengan menyediakan dukungan emosional seperti mendengarkan keluhan, terus juga memberikan dorongan, memberikan perhatian yang positif, juga membantu lansia untuk tetap berhubungan baik dengan keluarga dan teman-temannya, terutama jika lansia tersebut merasa kesepian. Juga selain itu, kita harus menjaga lansia agar tetap terlibat dalam aktivitas yang biasa mereka lakukan. Misalnya bisa membuat jadwal olahraga secara teratur atau aktivitas yang mereka sukai lainnya. Kemudian keluarga juga harus menyediakan informasi yang akurat terkait pandemi,
COVID-19 karena kan ketika COVID-19 itu kebanyakan lansia memiliki penyakit-penyakit yang mereka alami sebelum COVID itu. Jadi mereka pasti lebih khawatir gimana ya kalau misalnya nanti saya meninggal di tengah-tengah COVID ini, karena kan COVID itu kan ketika meninggal kita tuh nggak diliatin proses kematiannya. Jadi cuman pihak rumah sakit saja yang menguburkan kita gitu. Dan kita juga harus menyiapkan informasi-informasi tersebut kepada lansia agar lansia-lansia yang mengalami kekhawatiran ini tuh pertanyaan-pertanyaannya bisa terjawab. Kemudian kita juga harus membantu lansia dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, juga menjaga jarak dari kerumunan sosial, sehingga mereka juga dapat terhindar dari penyakit COVID-19 itu. Mungkin itu jawaban saya sih, Bu. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau menambahkan atau Ibu boleh menambahkan, silakan Ibu. Terima kasih. Nampaknya udah cukup baik ya, waktu kita juga terbatas. Terima kasih atas jawabannya Putri dan teman-teman dari kelompok A. Mungkin bisa ditutup, silakan. Baik teman-teman, Ibu Ari, terima kasih atas perhatian pada presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok A. Good job.